Selamat pagi semua. Yuk lanjut dan jangan lupa subscribe ya. Makhluk mengerikan. Tidak lama sebelum Half Science yang mengejar Qin Bufan tiba di sini, dan Xuan Ming yang memimpin kelompok itu. Sama seperti itu, Yang Ye, Qin Bufan, dan roh pedang dikepung. Yang Ye itu kamu wajah Xuan Ming langsung berubah suram saat melihat Yang Ye. Karena dia membenci Yang Ye lebih dari dia membenci Qin Bufan. 10 Half Science sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak, dan dia berkata dengan marah, Qin Bufan mengapa Anda datang ke wilayah ras roh api biarpun begitu, kenapa membawa 10 Half Science bersamamu sungguh malang yang mengerikan telah menemuimu dia sangat senang ketika dia bertemu Qin Bufan sekarang karena bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan lelaki tua berambut merah itu, kekuatan bersama mereka akan cukup untuk membuat mereka tetap hidup dan sehat. Tapi dia tidak menyangka bahwa Qin Bufan telah membawa 10 Half Science bersamanya, dan musuh lamanya ada di antara mereka. Dasar. Kamu sejati aku seharusnya tidak ikut denganmu ke Hallowed Grounds. Aku dikejar sepanjang siang dan malam akhir-akhir ini, dan aku bahkan tidak punya waktu untuk minum seteguk air. Qin Bufan melanjutkan, saya berpikir untuk melarikan diri ke wilayah ras roh api untuk melepaskan anjing-anjing dari Hallowed Grounds. Tapi aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi. Bertemu dengan Anda bukanlah masalahnya adalah kamu telah menyinggung setengah orang suci yang begitu tua. Apa yang kau lakukan di sini sampai membuat fosil hidup mengejarmu? Qin Bufan juga sangat bahagia saat bertemu Yang Ye karena Yang Ye memiliki Stone of Suppression. Jadi, peluang mereka untuk kabur akan jauh lebih tinggi. Tapi dia tidak menyangka Yang Ye akan menyinggung Half Saint seperti itu. Bagaimanapun juga itu adalah eksistensi yang bisa melawan 10 Half Saint sendirian. Tidak banyak. Saya baru saja membantai ras roh api. Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh. Qin Bufan sedikit tertegun, dan kemudian dia memberi Yang Ye acungan jempol, kamu hebat jangan khawatir, aku akan menguburmu jika aku cukup beruntung bisa kabur hari ini. Yang Ye berkata, tapi sepertinya kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Qin Bufan menatap pria tua berambut merah dan berkata, balas dendam atas kejahatan harus dicari dari orang yang melakukan kejahatan. Saya tidak membantai ras roh api Anda, jadi itu tidak ada hubungannya dengan saya sama sekali. Bagaimana menurut Anda dia yakin dengan kemampuannya untuk keluar dari pengepungan ini jika lelaki tua berambut merah itu tidak bertindak melawannya? Orang tua itu menjawab dengan tenang, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memusnahkan para pro-founders pemberontak. Qin Bufan mengangguk, lalu dia menatap Yang Ye, sebenarnya, menurutku kita harus bekerja sama, kan? Apakah kamu punya pilihan tanya Yang Ye? Mari bersikap adil. Anda menyinggung orang tua berambut merah itu, jadi Anda harus menghadapinya. Qin Bufan melanjutkan, saya akan berurusan dengan ahli yang saya tersinggung juga oke. Diam sementara itu, Xuan Ming tiba-tiba berteriak, Qin Bufan Yang Ye apakah kalian berdua benar-benar berpikir bahwa kalian adalah Half Saint? Kalian berdua bisa bermimpi untuk kabur hari ini bahkan jika kalian adalah Half Saint. Tutup mulutku kenapa kau ikut campur saat aku sedang berbicara sosok Qin Bufan menyala, dan dia berubah menjadi busur cahaya yang melesat ke arah Xuan Ming. Aku hanya perlu menghembuskan nafas keluar untuk membunuh anjing tua sepertimu. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Qin Bufan untuk kembali ke sisi Yang Ye lagi. Mau bagaimana lagi? Dia baru saja menyerang ketika 10 dari mereka bergabung untuk melawannya. Meskipun dia kuat, tidak mungkin dia melawan pasukan gabungan dari 10 Half Saints. Atau harus dikatakan bahwa sangat menakjubkan bahwa dia tidak langsung dimusnahkan. Mereka terlalu banyak. Qin Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi tidak apa-apa karena aku akan segera mendapat bantuan. Pikirkan tentang cara melarikan diri dulu kata Yang Ye. Berdasarkan kekuatan mereka saat ini, pasti tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan kekuatan seperti itu. Belum lagi mengalahkan kekuatan seperti itu, bahkan melarikan diri adalah masalah besar. Orang tua berambut merah, Xuan Ming, dan yang lainnya tidak menyerang, dan mereka hanya mengepung Yang Ye dan Qin Bufan. Di sisi lain, Yang Ye dan Qin Bufan tidak bertindak gegabah dan hanya mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ahli ras roh api mana yang kamu? Xuan Ming menatap pria tua berambut merah itu sementara ekspresi serius memenuhi matanya. Karena lelaki tua itu sangat kuat sampai lebih kuat dari kakak laki-lakinya, Xuan Kong. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Orang tua itu menjawab, saya tahu apa yang Anda khawatirkan, dan saya sadar akan niat Anda. Namun, saya pasti tidak akan membiarkan Anda memiliki Stone of Suppression dalam kepemilikan Yang Ye. Itu milik Aula Hallowed kami. Xuan Ming berbicara dengan suara rendah. Itu di masa lalu, tapi sekarang telah jatuh ke tangan Yang Ye, sekarang menjadi miliknya. Orang tua berambut merah berkata, jika jatuh ke tangan saya sekarang, maka itu milik saya.
Suan Ming menyatakan, apakah Anda berniat menjadi musuh dengan Hallowed Hall saya? Orang tua itu terkekeh dan berkata aula sucimu benar-benar dapat dianggap sebagai yang terkuat di antara kekuatan dari Hallowed Grounds, tapi itu bukan satu-satunya keberadaan yang tangguh di sini. Ditambah dengan fakta bahwa para pro-founders pemberontak akan segera keluar dari segel dan Hallowed Hall Anda akan menjadi yang pertama menanggung bebannya, saya pikir Anda sedang melamun jika Anda berpikir untuk menggunakan nama Hallowed Halls untuk mengancam saya. Jika kita bertarung, maka itu tidak hanya akan menyebabkan kedua belah pihak menderita luka, itu akan membuat orang lain mendapatkan keuntungan darinya. Suan Ming berkata, mengapa kita tidak mendapatkannya dulu, dan kemudian kita bisa memutuskan bagaimana berbagi harta benda mereka. Oke. Orang tua berambut merah merenung sejenak dan berkata, baiklah. Tiba-tiba, ledakan yang memekakan telinga bergema dari sisi lain dunia lava, dan kemudian Qian Yan muncul di hadapan orang tua itu. Pada saat ini, ekspresi Qian Yan sangat tidak sedap dipandang. Tidak, itu harus dikatakan dipenuhi dengan ketakutan. Apa yang terjadi? Tanya orang tua itu dengan suara rendah. Qian Yan berbicara dengan suara gemetar dan wajah pucat, monster lava yang tak terhitung jumlahnya. Yang terlemah di antara mereka ada di Monarch Realm, sementara bahkan ada Half Science. 2 penjaga telah tewas dalam pertempuran sementara banyak lainnya tewas. Patriark, perlombaan roh api kita sudah selesai. Pupil lelaki tua berambut merah itu mengerut saat dia berkata, saya meremehkan makhluk di bawah gunung berapi. Perintahkan para ahli Half Science dan Monarch Realm untuk memimpin anggota ras kita yang tersisa dan mundur ke permukaan. Simpan sebanyak yang Anda bisa. Untuk apa kau masih berdiri di sini? Cepat pergi. Sementara itu, lebih dari selusin sinar api yang menyala dengan cepat dari lava yang jauh, dan kemudian berhenti di sisi lelaki tua itu. Itu adalah Tong Feng, Grand Elder, dan yang lainnya. Selain mereka, ada lebih dari 100 pro-founder dari Fire Spirit Rache. Ada pria dan wanita dari segala usia di antara mereka. Kepala keluarga kita harus mundur dari sini. Suara Grand Elder dipenuhi dengan kecemasan dan sedikit teror. Tiba-tiba, ledakan besar menutupi pandangan mereka, dan kemudian ekspresi semua orang berubah. Qin Bufan menelan seteguk air liur dan berkata, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Yang Ye juga cukup tertegun. Sekelompok monster lava yang padat memenuhi bidang penglihatan mereka. Setiap makhluk setidaknya memiliki tinggi 300 meter, jadi semuanya tampak seperti semut di hadapan makhluk lava. Yang paling penting, yang terlemah di antara makhluk lava itu ada di alam raja. Selain itu, setidaknya ada beberapa puluh ribu dari mereka, dan jumlahnya terus bertambah. Tiba-tiba, makhluk lava itu berhenti bergerak, dan kemudian seorang gadis kecil yang diselimuti api muncul di hadapan mereka. Dia sepertinya baru berusia 5 atau 6 tahun jika itu hanya berdasarkan penampilan luarnya, dan dia sepertinya seumuran dengan Lei Lin. Sama seperti Lei Lin, dia terlihat sangat aneh. Rambutnya dijalin menjadi 2 twin tails merah menyala, dan riak melonjak melalui ruang di sekitarnya dengan setiap goyangan ringan dari twin tails-nya. Selain itu, tubuhnya ditutupi pakaian merah menyala yang terbentuk dari lahar. Yang terpenting, matanya memiliki 2 bola api merah tua di dalamnya. Raja Sprite, pupil lelaki tua berambut merah itu mengerut sementara suara sok memenuhi suaranya. Dia tidak menyangka bahwa Raja Sprite benar-benar ada di bawah wilayah ras roh api. Suan Ming dan yang lainnya memiliki ekspresi yang berat juga karena sementara mereka memiliki 10 Half Science di pihak mereka, mereka menghadapi beberapa puluh ribu ahli Monarch Realm. Selain itu, ada Half Saint di antara makhluk lava juga. Kelompok Suan Ming memiliki niat untuk mundur ketika mereka menyadari hal ini, tetapi mereka juga tidak mau pergi begitu saja. Karena Yang Ye dan Qin Bufan berada tepat di depan mata mereka, dan akan sulit bagi mereka untuk menangkap Yang Ye dan Qin Bufan lagi jika mereka pergi sekarang. Gadis kecil itu tiba-tiba berkata, apakah roh api leluhur masih hidup? Orang tua berambut merah itu sedikit tertegun dan berkata, kamu siapa? Mengapa Anda tahu leluhur ras roh api saya? Gadis kecil itu menatap lelaki tua itu dan berkata, dia leluhurmu baik-baik sekali. Dia menyegelku jauh di bawah tanah untuk menaklukkanku bertahun-tahun yang lalu, dan dia bahkan menempatkan 10.000 formasi untuk menindasku. Sayangnya, dia tidak datang untuk menundukkan saya ketika saya lemah. Sekarang sepertinya dia mungkin jatuh selama pertempuran itu. Jika saya tahu itu, saya akan pecah sejak lama. Saya tidak akan dipaksa untuk keluar seperti yang saya lakukan sekarang. Hati semua orang yang mendengar ini bergetar. Dia telah hidup selama 100.000 tahun, dia keberadaan dari zaman kuno. Orang tua berambut merah berbicara dengan suara rendah, leluhurku binasa demi dunia ini, begitu juga permusuhan di antara kalian berdua. Perseteruan di antara kita.
Gadis kecil itu memotongnya dan berkata, akan harus dibayar oleh orang-orang dari ras yang sama dengannya. Tak satu pun dari kalian dari ras roh api dapat berharap untuk melarikan diri hari ini, kalian semua harus mati. Begitu dia selesai berbicara, 50 bola api tiba-tiba muncul di sekitar Yang Ye dan yang lainnya. Setiap bola api memiliki gadis kecil seukuran kepalan tangan di dalamnya. Namun, gadis kecil seukuran kepalan tangan itulah yang menyebabkan ekspresi semua orang di sini berubah secara drastis. Karena masing-masing dari mereka ada di alam setengah Sein. Itu adalah sekelompok 50 half science. Sudah selesai bibir Qin Bufan bergerak-gerak. Bagaimanapun, itu adalah sekelompok 50 half science, beberapa puluh ribu ahli realem monark, dan gadis kecil yang hidup selama lebih dari 100.000 tahun. Selain itu, mereka sama sekali tidak bisa melarikan diri saat mereka dikelilingi oleh lahar. Sementara itu, Xuan Ming tiba-tiba berkata, permusuhan ini antara Anda dan ras roh api. Itu tidak ada hubungannya dengan kita sama sekali. Kami juga tidak memiliki niat buruk untuk Anda, jadi kami akan pergi sekarang, oke? Dia menjawab dengan santai, sejak kamu datang, maka tinggallah. 50 bola api tiba-tiba memancarkan api yang menutupi sekeliling saat mereka menyapu Yang Ye dan yang lainnya. Seberapa mengerikan pemandangan 50 half science menyerang serempak. Namun, lelaki tua berambut merah, Xuan Ming, dan yang lainnya bukanlah makhluk biasa. Jadi, mereka segera menyerang secara bersamaan ketika 50 half science menyerang. Yang Ye, jika kamu tidak ingin mati, maka gunakan batu penindasan untuk menekan mereka. Xuan Ming melolong dengan marah. Menekan pantatku. Yang Ye, roh pedang, dan Qin Bufan bergabung dan mulai berjuang untuk keluar dari pengepungan. Adapun apa yang dikatakan Xuan Ming, lelucon apa menekan makhluk lava itu untuk membantu Xuan Ming, dia tidak bodoh. Target utama gadis kecil itu adalah ras roh api, dan dia mungkin menjadi target barunya jika dia harus menekan mereka. Tiba-tiba, seberkas cahaya api menyala, dan kemudian gadis kecil itu tiba-tiba muncul di hadapan kelompok Yang Ye dan menghalangi jalan mereka. Aku merasakan aura familiar darimu. Gadis kecil itu menatap mata Yang Ye. Para pro-founder yang membangkang muncul. Orang tua berambut merah, Xuan Ming, dan semua ahli dari ras roh api dan aula suci telah bergabung, dan beberapa dari mereka tanpa henti keluar dari pengepungan. Namun, harga yang mereka bayarkan untuk mencapai ini sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari 10 napas waktu, pihak Xuan Ming telah kehilangan 4 half science, sedangkan Fire Spirit Rache berada dalam kondisi yang lebih buruk. Selain half science, praktis 90% yang lainnya telah binasa. Meskipun kekuatan lelaki tua berambut merah itu luar biasa, ada hampir 30 half saint yang menyerangnya sekarang. Bahkan dengan kekuatan lelaki tua berambut merah itu, dia hanya bisa mempertahankan dirinya ketika menghadapi serangan gabungan dari 30 half saints. Yang Ye, ras roh api saya telah dimusnahkan karena Anda. Aku bersumpah bahwa aku pasti akan memusnahkan seluruh keluargamu. Aku akan membuat mereka semua tidak bisa mengalami reinkarnasi. Sosok lelaki tua berambut merah itu meledak terpisah, dan itu berubah menjadi untaian api yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke sekeliling. Celah di pengepungan langsung diledakkan, dan anggota Fire Spirit Rache dan Hallowed Hall yang tersisa tidak membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Semuanya menyerbu keluar melalui celah dan langsung menghilang di dalam lahar. Sekitar 30 half saints mengejar mereka sementara 20 sisanya, makhluk lava monark realem yang tak terhitung jumlahnya, dan gadis kecil itu mengelilingi kelompok Yang Ye sebagai gantinya. Aku tidak pernah merasakan hari yang damai sejak aku mengenalmu. Qin Bufan melihat sekeliling. Saat dia menatap 20 lebih half saint dan makhluk lava besar yang menutupi dunia di sekitarnya, dia telah meninggalkan semua pikiran untuk keluar dari pengepungan ini. Menyerang tidak berbeda dengan mendekati kematian. Pada saat ini, hati Yang Ye jatuh ke titik terendah. Dia tidak menyangka bahwa gadis kecil itu benar-benar akan meninggalkan ras roh api untuk menghalangi jalannya. Lagi pula, dia bersumpah bahwa dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Gadis kecil itu melayang di depan Yang Ye saat dia bertanya, manusia, aku merasakan bau yang familiar darimu. Ini bau yang sangat familiar. Katakan padaku mengapa atau kamu akan mati. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, membalik telapak tangannya, dan Stone of Suppression muncul di genggamannya sebelum energinya yang dalam melonjak ke dalamnya. Dalam sekejap, budidaya semua orang di sini langsung ditekan. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak bertindak sekarang, maka dia mungkin tidak memiliki kesempatan lain. Pada saat Yang Ye menarik batu penindasan, energi yang dalam di dalam tubuh Qin Bufan mulai beredar dengan liar, dan dia akan menyerang.
Pada saat kritis ini, sambaran petir melintas sebelum Lei Lin muncul di depan Yang Ye. Lei Lin tertegun sejenak, dan kemudian Yang Ye, Qin Bufan, dan roh pedang menyaksikan dengan heran saat Lei Lin menyerbu dan memeluk gadis kecil berpakaian merah itu. Dia berbicara dengan kejutan yang menyenangkan, "Xiao Ying, kamu masih hidup, kamu hidup itu juga." Terlalu hebat saat dia berbicara, dia benar-benar mengambil wajah gadis kecil berpakaian merah itu di tangannya dan mulai menciumnya berulang kali, menyebabkan wajah gadis kecil itu berlumuran air liur. Namun, gadis kecil itu tidak marah sama sekali. Dia malah memeluk Lei Lin sementara wajahnya tertutup kebahagiaan seperti wajah Lei Lin. Kalian berdua saling kenal. Yang Ye tercengang, dan dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Sebelumnya, dia akan melawan gadis kecil itu sampai mati, dan dia tahu bahwa pertempuran kemungkinan besar akan berakhir dengan kematiannya. Lei Lin meraih tangan Xiao Ying dan terbang ke arah Yang Ye. Ini Xiao Ying. Dia lahir di tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama dengan saya. Tapi dia jauh lebih kuat dariku. Saya perhatikan. Yang Ye mengangguk. Meskipun dia tidak menyerang, kekuatannya benar-benar tangguh, dan bahkan mungkin setara dengan patriark dari ras roh api. Selain itu, sementara dia terlihat seperti anak kecil seperti yang dilakukan Lei Lin, ucapan dan tindakannya seperti orang dewasa. Xiao Ying menatap Yang Ye dan berbicara dengan tiba-tiba, "Apakah kamu tahu mengapa kamu masih hidup?" Yang Ye berkata, "Karena Lei Lin." Xiao Ying mengusap kepala Lei Lin dan berkata, "Dia sangat murni dan tidak mengerti betapa jahatnya hati manusia. Itulah mengapa leluhur naga mampu menipu dia untuk menjadi inti dari formasi bertahun-tahun yang lalu. Saya bisa merasakan bahwa dia benar-benar mempercayai Anda, dan dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Anda. Meski begitu, kamu tidak menempatkan batasan dalam dirinya untuk mengendalikannya, dan itulah mengapa kamu masih hidup sampai sekarang." Lei Lin menjabat tangan Xiao Ying dan berkata, "Xiao Ying, kakak Ye adalah orang yang baik. Dia memberi saya makanan, melindungi saya, dan sangat baik kepada saya. Jangan pukul dia baik-baik saja." Yang Ye tidak bisa berkata-kata. "Begitulah cara Anda ditipu bertahun-tahun yang lalu Lei Lin, kapan kamu bisa mengetahuinya?" Xiao Ying berbalik untuk menatap Lei Lin sementara suaranya membawa jejak kemarahan. Setengah orang suci dan makhluk lava di sekitarnya mulai melonjak ketika mereka menyadari kemarahan Xiao Ying, dan api menyembur dari mereka seolah-olah mereka akan menyerang kapan saja. Brengsek! Xiao Ying melirik mereka, dan mereka langsung mundur sejauh 1 kilometer. "Kenapa kamu begitu galak?" Lei Lin melepaskan tangan Xiao Ying saat air mata mulai mengalir di matanya. Xiao Ying meraih tangan Lei Lin sementara suaranya menjadi lembut, "Aku tidak mencoba bersikap galak padamu. Saya hanya merasakan kebencian. Aku benci semua manusia di dunia ini. Lei Lin, manusia tidak layak untuk kita percayai." Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menunjuk pada Yang Ye dan berkata, "Mungkin dia tidak membatasi Anda atau melahap Anda karena dia tidak memiliki metode untuk mencapainya, atau mungkin dia punya rencana lain." Memahami. Dia tidak akan. Lei Lin bahkan menatap Yang Ye saat dia berbicara, dan kemudian dia bertanya, "Kakak Ye, kamu tidak akan menggertak Lei Lin, kan?" Sudut mulut Qin Bufan bergerak-gerak dengan keras. Apa gadis itu benar-benar harus begitu naif? Yang Ye menghampiri Lei Lin, mengusap kepalanya, dan berkata, "Temanmu itu benar. Lei Lin, jangan sembarangan mempercayai manusia. Tapi jangan hanya percaya siapapun. Bagaimanapun, Anda bisa mempercayai saya. Karena aku sama sekali tidak akan menyakitimu." "Kamu benar-benar tidak tahu malu." Qin Bufan menggelengkan kepalanya, dan dia merasa seperti mendapatkan pemahaman yang benar-benar baru tentang betapa tidak tahu malu Yang Ye. "Aku merasa ingin membunuhmu sekarang." Xiao Ying menatap mata Yang Ye. "Aku percaya kakak Ye." Lei Lin meraih tangan Yang Ye dan berkata, "Dia tidak akan menyakitiku. Kakak Zier juga. Kakak Zier tidak akan menyakitiku juga." Yang Ye tersenyum, dan kemudian dia menatap Xiao Ying dan berkata, "Seperti yang kamu katakan, setidaknya aku akan menempatkan batasan dalam dirinya jika aku memiliki niat buruk terhadapnya. Tapi aku tidak." Ketika dia berbicara sampai titik ini, maksud pedang di dalam dirinya melonjak dengan liar, dan hanya beberapa saat berlalu sebelum maksud pedang mengembun menjadi pedang niat. Tindakan Yang Ye menyebabkan Half Saints dan makhluk lava di sekitarnya menjadi gelisah, tapi mereka tidak berani bertindak gegabah tanpa perintah Xiao Ying. Maksud pedang peringkat surga itu memang sangat langka. Wajah Xiao Ying tampak tenang dan benar-benar tenang. "Kemampuan Anda untuk mencapai maksud pedang peringkat surga sudah cukup untuk menunjukkan bakat alami dan mentalitas Anda. Tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai maksud pedang peringkat surga jika Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani Anda. Meski begitu, aku tetap tidak akan membiarkan Lei Lin terus berada di sisimu."
Lei Lin melirik Yang Ye, lalu dia melirik Xiao Ying, kenapa kita tidak tinggal bersama dengan kakak Ye? Anda akan menyadari bahwa dia orang yang baik jika Anda tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Lagi pula, kita bisa bermain bersama dan tidak pernah berpisah lagi, oke? Yang Ye kehilangan kata-kata. Xiao Ying berkata, tinggal bersamanya tidak aman untukmu. Apalagi kamu terlalu lemah. Jadi, tetaplah bersamaku dan kultivasi dengan benar. Sementara itu, Yang Ye berkata, Lei Lin, tetaplah di sini meskipun dia enggan berpisah dengannya, itu seperti yang dikatakan Xiao Ying. Lei Lin tidak akan aman di sisinya. Dia bisa dikatakan berselisih dengan dunia saat dia tinggal di Hallowed Grounds. Selain itu, tinggal bersamanya tidak akan bermanfaat bagi Lei Lin. Dia tidak bisa begitu saja membuatnya menjadi rakus, kan? Selain itu, Lei Lin dan Xiao Ying adalah spesies yang sama, dan Xiao Ying sangat tangguh. Jadi, keamanan Lei Lin akan dijamin oleh pihak Xiao Ying, dan Xiao Ying bahkan mungkin bisa meningkatkan kekuatan Lei Lin. Tapi aku enggan berpisah denganmu dan kakak Zier. Lei Lin berbicara dengan lembut. Yang Ye tersenyum, ini tidak selamanya. Berkultivasi dengan benar bersama temanmu, dan kamu bisa datang mencariku dan kakak Ziermu begitu kamu sekuat dia. Pada saat itu, Anda bahkan akan dapat membantu saya dan kakak Zier Anda melawan orang-orang jahat itu. Baik, Lei Lin mengangguk, dan kemudian dia berkata, aku akan bermain dengan Xiao Yin sekarang, dan kami akan datang mencarimu dan kakak Zier setelah tempat ini tidak menyenangkan lagi. Semua orang di sini kehilangan kata-kata. Tiba-tiba, 30 bola api tiba-tiba muncul dari jarak terpisah. Hati Yang Ye bergetar karena mereka adalah Half Saint yang pergi untuk mengejar Xuan Ming, pria tua berambut merah, dan yang lainnya. Tak perlu dikatakan, kekuatan yang dimiliki Xiao Ying sangat menakutkan. Xiao Ying berkata, kalian semua bisa pergi sekarang. Yang Ye ragu-ragu sejenak, lalu menunjuk dengan tangannya. Petir violet celaut muncul di telapak tangannya saat dia berkata, Lei Lin, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu, jadi bawa ini untuk dimainkan. Jika memungkinkan, jangan makan. Tapi bagaimana jika aku lapar? Lei Lin berkedip. Sudut mulut Yang Ye berkedut, lalu dia mengambil tangan Lei Lin dan meletakkan cincin spasial di jari telunjuknya. Dia berkata, ada banyak sekali hal yang enak di sini. Ambil sendiri saat Anda merasa lapar. Tetap di sini dan kultivasi dengan baik. Kakak Zier Anda dan saya akan datang mengunjungi Anda begitu dia selesai berbicara. Yang Ye tidak tinggal di sini untuk beberapa saat. Sosoknya melintas di samping roh pedang dan Qin Bufan, dan mereka lenyap di dalam lahar. Lei Lin menatap Violet Cloud Lightning di telapak tangannya dan berkata, Xiao Ying, bisakah kita pergi menemui kakak Ye di masa depan? Api di mata Xiao Ying tiba-tiba mulai berputar, dan dia berkata, kalian semua mengorbankan begitu banyak sprite seperti kami demi menyegel para pro-founders yang menentang bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, saatnya kalian semua membayar 1000 kali lipat. Xiao Ying, apa yang kamu bicarakan? Tidak apa, ayo, aku akan mengajakmu melihat sesuatu yang menyenangkan. Setelah mereka muncul dari tanah, Yang Ye bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merasa bahagia saat tubuh roh pedang tiba-tiba merosot ke tanah. Ekspresi Yang Ye berubah, dan dia buru-buru memeluknya. Ada apa? Sesuatu telah terjadi pada tubuh utamaku. Suara pedang roh sangat lemah, para ahli yang menantang akan segera muncul dari segel. Sementara itu, Qin Bufan berbicara dengan tiba-tiba, kamu adalah sarung pedang itu. Anda menolak memberi saya wajah. Roh pedang menatap ke arah Qin Bufan dan berkata, meskipun tubuh utamaku telah menekan kalian semua selama 100.000 tahun, bukankah aku telah terperangkap di sana selama 100.000 tahun juga sampai batas tertentu, sebenarnya tidak ada perbedaan di antara kami. Energi mendalam Yang Ye melonjak dalam dirinya saat dia tetap waspada. Bagaimanapun, Qin Bufan dan para ahli pemberontak lainnya telah disegel selama 100.000 tahun, dan tidak mungkin bagi mereka untuk tidak merasakan kebencian. Qin Bufan menatap ke langit dan berkata, jangan khawatir, setiap permusuhan memiliki orang yang bertanggung jawab untuk itu. Saya, Qin Bufan, tahu siapa musuh saya. Mengingat fakta bahwa kami telah bergabung dalam pertempuran, saya akan mengingatkan Anda bahwa tidak semua orang membuat perbedaan yang begitu jelas seperti saya. Karena Anda memiliki sarung kuno itu bersama Anda, para ahli pemberontak yang tak terhitung jumlahnya pasti akan menyerang Anda di masa depan. Bagaimanapun, tubuh utamanya telah menyiksa kami selama 100.000 tahun. Yang Ye menjawab, saya tidak suka menimbulkan masalah, tapi saya tidak takut. Baik, Qin Bufan mengangguk, dan kemudian dia berubah menjadi busur cahaya yang melesat ke kejauhan. Kamu pergi begitu saja, tanya Yang Ye.
Terlalu berbahaya untuk tinggal bersamamu, suara Qin Bufan bergema dari langit. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak saat dia berkata pada dirinya sendiri, sayang sekali. Dia bermaksud untuk meminta Qin Bufan untuk membawanya ke tempat tubuh utama roh pedang berada. Namun, jelas bahwa Qin Bufan telah mengetahui niatnya dan melarikan diri bahkan sebelum dia bisa bertanya. Kita harus menemukan di mana tubuh utamaku berada secepat mungkin, suara roh pedang membawa jejak kesungguhan yang langka, dan sepertinya kondisinya sangat serius. Yang Ye merenung sejenak sebelum dia melambaikan tangan kanannya, dan kemudian Fu Jinxian muncul di hadapannya. Hal yang dia minta agar roh pedang lakukan sebelumnya adalah untuk mendapatkan Fu Jinxian. Kami telah melarikan diri, Fu Jinxian mengungkapkan kebahagiaan di wajahnya, dan kemudian dia melihat sekeliling dan berkata, bagaimana dengan ras roh api? Selesai Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh. Oh, dia tertegun sejenak, dan kemudian hanya mengucapkan satu kata sebelum dia terdiam. Apakah Anda tahu di mana para Pro-Founders yang menantang itu disegel, tanya Yang Ye. Dia harus menyelamatkan tubuh utama roh pedang tidak peduli apapun yang terjadi. Belum lagi itu bisa meningkatkan kekuatannya, bahkan bisa memungkinkan dia untuk mendapatkan kendali sejati atas domain pedang. Selain itu, roh pedang telah banyak membantunya, jadi dia tidak bisa hanya menonton saat dia meninggal. Apa yang ingin kamu lakukan? Fu Jinxian kaget. Saya harap Anda tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Yang Ye menatap matanya sementara suaranya membawa jejak ketidaksabaran. Fu Jinxian meliriknya, dan kemudian berbicara dengan lembut, tempat di mana para Pro-Founders pemberontak disegel disebut Pagoda of Confinement. Itu jauh di dalam tanah, bahkan lebih dalam dari tempat ras roh api saya tinggal. Selain itu tertutup rapat oleh formasi besar dan half saint yang tak terhitung jumlahnya. Sejujurnya, Anda tidak akan bisa masuk sama sekali. Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu punya jalan masuk? Fu Jinxian berpikir sejenak dan berkata, ada satu cara. Katakan padaku, kata Yang Ye. Dia menjelaskan, ada 4 surga kultivasi di Aula Suci. Mereka adalah Hutan Ilusi dan Iblis, Laut Netherworld, Cloud Pool of Lightning, dan Pagoda of Confinement. Pagoda pengurungan dianggap sebagai yang terbaik di antara surga budidaya karena dipenuhi dengan energi elemen api yang melimpah. Jumlah energi yang ada di sana setara dengan Vire Crystals, bahkan yang berusia 500 tahun ke atas. Tentu saja, itu yang paling berbahaya di antara surga budidaya. Karena para profesor pemberontak bisa muncul kapan saja. Selain itu, jika para Pro-Founders pemberontak yang muncul tidak kuat, maka Half Saints dari Hallowed Halls tidak akan membantu sama sekali. Para jenius dari Hallowed Halls harus berurusan dengan mereka sendiri. Yang Ye berkata, langsung ke intinya. Dia melanjutkan, jika Anda ingin masuk ke pagoda pengurungan, maka Anda harus menyelinap ke Aula Suci. Tentu, itu tidak mudah. Bahkan para jenius dari Hallowed Halls tidak akan bisa memasuki 4 surga budidaya dengan mudah. Hanya ada satu cara bagimu untuk mencapai itu, dan itu adalah dengan menukar tujuan Hallowed Halls dengan itu. Poin Yang Ye mengerutkan kening karena ini pertama kalinya dia mendengar hal ini. Dia mengangguk, segala sesuatu di Hallowed Halls membutuhkan poin. Misalnya, teknik budidaya, teknik bertarung, harta, dan bahkan pakaian atau makanan harus dibeli dengan poin. Terlebih lagi, bahkan pernikahan membutuhkan poin untuk diselesaikan. Bagaimanapun, Anda tidak dapat melakukan apapun di Hallowed Halls tanpa poin. Jadi, anggota Hallowed Halls dan terutama generasi muda harus mendapatkan poin setiap hari, karena hanya poin yang memungkinkan mereka mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Di sisi lain, kekuatan dibutuhkan untuk mendapatkan poin, jadi kekuatan Hallowed Halls adalah yang terbesar di seluruh Hallowed Grounds. Dalam keadaan seperti itu, bahkan orang yang paling malas pun tidak punya pilihan selain bekerja keras. Yang Ye akhirnya mengerti mengapa para jenius dari Hallowed Hall jauh melampaui benua yang mendalam atau bahkan ras roh api. Jika seseorang tidak bekerja keras ketika dia tinggal dalam lingkungan seperti itu, maka dia mungkin mati kelaparan. Apakah ada cara lain untuk memasuki pagoda pengurungan, tanya Yang Ye. Bagaimanapun, menyelinap ke Hallowed Halls bukanlah metode yang benar-benar dapat diandalkan. Bukan ras roh api bahwa dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri bahkan jika dia terbuka. Dia pasti akan mati jika dia diekspos di Hallowed Halls. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali jika Anda ingin masuk dengan paksa. Berapa banyak Half Saints? Dia menjawab, setidaknya 50 di lingkaran luar, dan mungkin ada lebih banyak sekarang. Kelopak mata Yang Ye bergerak-gerak, sebanyak itu. Dia menjawab, bukan hanya setengah orang suci dari Aula Suci yang ada, setengah orang suci dari ras roh api saya dan berbagai ras lainnya juga ada di sana.
Jadi, tidak mungkin bagimu untuk masuk dengan paksa. Yang Ye berkata, sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Tapi bagaimana dengan penampilanmu? Fu Jinxian tampak ragu-ragu untuk menyelesaikan kalimatnya. Yang Ye mengusap wajahnya dan berkata, jangan khawatir, saya tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Dia tiba-tiba berkata, kamu tidak akan membunuhku, kan? Yang Ye meliriknya dan bertanya, mengapa kamu menanyakan pertanyaan seperti itu? Dia menjawab, hanya saya yang mengetahui identitas dan tujuan Anda. Tidak ada yang akan menyadarinya setelah aku mati. Yang Ye menatapnya sebentar dan berkata, saya selalu mencari hati nurani yang bersih saat melakukan apapun. Saya tidak akan bisa menjaga hati nurani saya bersih jika saya membunuh Anda karena itu. Dia menghela napas lega dan berkata, terima kasih sebenarnya, dia tidak takut mati, tapi dia takut tidak ada yang akan membantunya membalas dendam jika dia mati. Yang Ye menunduk dan menatap roh pedang, tunggu sebentar lagi. Aku akan segera menyelamatkan tubuh utamamu. Terima kasih kata roh pedang. Yang Ye menggelengkan kepalanya, akulah yang harus berterima kasih. Dia berkata, saya terlalu lemah sekarang dan tidak bisa mengambil bentuk manusia semaunya, dan saya tidak bisa mengeksekusi Heaven Ren dengan Anda juga. Hati-hati. Yang Ye mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Aku hampir menguasai pedang mortal, dan aku mungkin tidak bisa menggunakan teknik pedang untuk beberapa waktu. Dia mengangguk ringan, dan kemudian berubah menjadi sarung kuno dalam genggaman Yang Ye. Yang Ye menarik napas dalam-dalam sambil menatap sarung kuno itu, lalu menyimpannya dan berkata, ayo pergi ke Aula Suci. Kota Relikui Kuno. Kota Relikui Kuno adalah milik umat manusia, dan itu adalah tempat di Hallowed Grounds yang memiliki paling ahli dan yang terkuat. Pada saat yang sama, ia juga memiliki jenius yang paling mengerikan. Karena setiap orang jenius di posisi 10 teratas di peringkat suci dapat melampaui ranah kultivasi mereka untuk melakukan pertempuran. Saat dia berdiri di luar kota kuno Hallows, Yang Ye menyadari untuk pertama kalinya bahwa dia sebenarnya sangat kecil. Kota itu menjulang tinggi ke awan, dan dia tidak bisa melihat puncaknya bahkan dengan budidayanya di Monarch Realm. Saat dia berdiri di bawah tembok kota, dia kecil seperti setitik kotoran yang tidak berarti. Fu Jinxian menjelaskan dengan lembut, kota itu bersama-sama diciptakan oleh semua orang suci manusia di zaman kuno. Batu-batu yang menyusun tembok kota adalah obsidian yang datang dari jauh di utara. Obsidian ini sangat solid, dan bahkan ahli Realm Monarch akan merasa sulit untuk dihancurkan. Selain itu, kota ini diselimuti oleh energi hukum yang ditinggalkan para ahli kuno itu. Jadi, bahkan Half Saint tidak akan bisa menghancurkan kota. Saat ini, penampilan Yang Ye telah berubah. Dia menggunakan pil obat yang disebut pil transfigurasi untuk mengubah penampilannya. Dia tidak takut orang lain bisa mengetahui identitasnya karena dia hanya memanfaatkan khasiat obat dari pil untuk mengubah urutan otot di bawah wajahnya. Jadi, tegasnya, wajahnya tetaplah wajahnya, tetapi bentuk otot di bawah wajahnya telah berubah. Jadi, bahkan Half Saint akan merasa mustahil untuk membedakan apapun. Karena wajahnya tidak diubah oleh topeng kulit manusia atau teknik ilusi. Di sisi lain, penampilan Fu Jinxian tetap sama. Itu adalah permintaannya sendiri karena hanya dengan begitu dia bisa kembali ke kekuatan yang tersisa dari ras roh api. Selain itu, Fu Jinxian menerima kabar dari Patriark Fire Spirit Rache. Sebenarnya, selama mereka masih hidup, setiap anggota ras roh api menerima berita itu, dan Patriark mereka memerintahkan mereka untuk segera melakukan perjalanan ke kota keramat kuno. Keduanya baru saja tiba sebelum pintu masuk namun dihentikan oleh seorang lelaki tua. Sudut mata Yang Ye berkedut sedikit karena lelaki tua yang menjaga pintu masuk kota adalah seorang Half Saint. Orang tua itu melirik mereka, dan kemudian pandangannya tertuju pada Yang Ye pada akhirnya. Dia berkata, seorang manusia perlombaan roh api. Yang Ye dan Fu Jinxian mengangguk. Apakah kamu punya poin kata orang tua itu? Yang Ye menggelengkan kepalanya. 20 batu energi tingkat ekstrim begitu orang tua itu selesai berbicara, dia menambahkan, Fire Crystals juga bisa. Mereka harus berusia 100 tahun ke atas. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak. Sebenarnya dibutuhkan 20 batu energi kelas ekstrim hanya untuk memasuki kota Hallowed Halls benar-benar tahu bagaimana melakukan bisnis. Mereka berjalan ke kota setelah menyerahkan 20 batu energi tingkat ekstrim. Tapi mereka langsung dihentikan oleh 3 orang saat memasuki kota. Fu Jinxian, aku tidak pernah menyangka itu kamu pria berpakaian putih yang memimpin kelompok itu, menaksir Fu Jinxian, dan kemudian dia tersenyum, kupikir aku salah mengira kamu orang lain, tapi aku tidak pernah berharap itu benar-benar kamu.
Saya mendengar ras roh api Anda dimusnahkan, apakah itu benar? Aku tidak pernah menyangka kamu akan mendapatkan pria lain. Cek, bagaimana tekniknya? Apakah ini lebih baik dari saya? Dia itu Fu Jinxian, seorang pria berjubah kuning yang berdiri di samping pria berpakaian putih itu langsung membangkitkan minatnya, dan dia tanpa henti mengukurnya dan mendecakkan lidahnya, sungguh cantik. Bukankah dia? Pria berpakaian putih itu tersenyum, ketika saya bertemu dengannya di wilayah perlombaan roh api, dia berpura-pura dekat dengan saya tetapi sebenarnya ingin membunuh saya, namun dia pikir saya tidak sadar. Tapi saya tahu dari awal. Setiap kali saya melihatnya berniat untuk membunuh saya namun ragu-ragu saat saya bermain dengannya benar-benar sangat menyenangkan. Haha. Wajah Fu Jinxian menjadi sangat pucat. Dia tidak terlalu peduli dengan reputasinya karena dia tidak memilikinya untuk waktu yang sangat lama. Dia peduli tentang sikap Yang Ye terhadapnya karena dia telah memperoleh pemahaman yang cukup baik tentang temperamen Yang Ye setelah berada di sisinya selama periode ini. Meskipun Yang Ye tidak meremehkannya, dia tahu bahwa dia tidak menyukai apa yang dia lakukan. Benar saja, Yang Ye mengerutkan kening. Menurut Yang Ye, dia benar-benar tidak ingin terseret ke dalam masalah Fu Jinxian, tapi sungguh tidak baik baginya untuk meninggalkannya di sini. Dia menggelengkan kepalanya, menatapnya, dan berkata, ayo pergi. Dia menghela nafas lega dan buru-buru mengangguk. Sementara itu, pria berpakaian putih memblokir jalan Yang Ye dan berkata, saudaraku, biarkan aku membicarakan sesuatu denganmu. Kamu yakin ingin melakukan itu? Tanya Yang Ye. Dia terkekeh dan berkata, tentu saja, saya masih ingin bersenang-senang dengannya. Anda tidak akan menolak, kan? Yang Ye menoleh untuk melihat Fu Jinxian, dan dia bertanya, apakah kamu bersedia? Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan sementara jejak teror muncul di matanya. Karena intuisinya memberitahunya bahwa Yang Ye mulai sedikit kesal. Yang Ye menatap pria berpakaian putih itu dan berkata, Anda melihat tanggapannya. Pria berpakaian putih menahan senyumnya, dan kemudian dia menepuk dada Yang Ye saat dia berkata, aku bilang begitu karena aku memberimu wajah. Sekarang, saya tidak ingin memberi Anda wajah lagi. Aku akan melakukannya tepat di depanmu. Sebuah ledakan yang teredam bergema, dan kemudian pria berpakaian putih itu terlempar terbang. Dia menabrak tanah lebih dari 300 meter, dan tabrakan itu menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar terbuka. Cepat, sangat cepat. Banyak orang di sekitar bahkan tidak dapat melihat apa yang terjadi dengan jelas sebelum pria berpakaian putih itu menabrak tanah. Namun, mereka tidak ragu bahwa itu adalah pria berjubah abu-abu yang berdiri di samping Fu Jinxian. Tetapi ketika mereka melihat ke arah Yang Ye lagi, mereka menyadari bahwa dia telah menghilang dari tempatnya berdiri. Pria berpakaian putih itu benar-benar tercengang. Karena dia bahkan tidak menyadari bagaimana dia diledakkan saat terbang. Dia dengan paksa menahan ketidaknyamanan yang dia rasakan dan hendak berdiri, tetapi satu kaki menginjak dadanya. Yang Ye menatapnya dan berkata, kebetulan saja aku juga tidak ingin memberimu wajah lagi. Kamu. Pria berpakaian putih itu bermaksud mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat. Yang Ye mengangkat kakinya dan menendangnya ke perut pria berpakaian putih itu, menyebabkan sosoknya langsung melengkung ke dalam bentuk udang matang saat terbang lebih dari 300 meter. Pada akhirnya, itu menabrak tanah dan membuat lubang kecil di tanah. Keributan tersebut menyebabkan banyak orang berkeliling secara berturut-turut. Apakah kamu menyadari apa yang kamu lakukan? Pria berjubah kuning itu menatap Yang Ye dengan ekspresi suram, tapi dia tidak menyerang. Yang Ye melirik dingin ke pria berjubah kuning itu, dan itu menyebabkan ekspresi yang terakhir berubah sedikit. Dia secara naluriah mengambil 2 langkah mundur, tetapi dia memaksa dirinya untuk mempertahankan ekspresi tenang dan tenang di wajahnya saat dia berkata, kami dari ratapan salju. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke dada kirinya, dan ada kepingan salju putih bersih di sana. Pria berjubah kuning itu terlempar terbang, dan dia menabrak tanah di sisi pria berpakaian putih itu. Ratapan salju. Yang Ye meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, belum pernah mendengarnya. Keributan bergema di sekitarnya. Orang itu manusia. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang ratapan salju? Apakah dia keluar dari batu atau dia mengatakan itu dengan sengaja untuk mempermalukan ratapan salju? Menghina itu sangat tidak mungkin. Meskipun dia kuat, dia sendirian. Mungkinkah dia lawan mereka? Meskipun Snow Slamen lebih rendah dari Alliance of Sabre and Sword dan Lunar Raid Hall, ia memiliki lebih dari 100 ahli Monarch Realm. Ketiga orang ini jelas bukan siapa-siapa di Snow Slamen. Singkatnya, kita akan melihat pertunjukan. Kami benar-benar akan memiliki pertunjukan untuk dilihat. Lihat siapa yang datang dari Snow Slamen. Mendesis Sisan yang angkuh. Saya mendengar orang itu mencapai peringkat kelima dari Monarch Realm hanya sebulan yang lalu.
Berdasarkan aura yang dia pancarkan saat ini, itu seharusnya benar. Seseorang akan mati sekarang. Para penonton menyaksikan seorang pria botak memimpin lebih dari selusin pemuda menuju Yang Ye. Sosok pria botak itu cukup kuat, dan dia jauh lebih besar dari orang biasa. Apalagi dadanya yang telanjang memiliki bekas luka sepanjang 20 cm di atasnya. Selain bekas luka itu, masih banyak bekas luka kecil lainnya, menyebabkan dia terlihat cukup menakutkan. Pria botak itu memiliki kapak hitam pekat yang sangat besar di tangan kanannya, dan dia hanya menyeret kapak itu saat dia berjalan menuju Yang Ye, menyebabkan pekikan menusuk telinga dan percikan api muncul dari tanah. Pria botak itu berjalan sangat lambat, tetapi praktis setiap orang di sini merasakan tekanan yang sangat berat menekan mereka, dan itu seperti gunung yang menghempas ke arah mereka. Pria botak itu berhenti, menatap pria berpakaian putih dan pria berjubah kuning yang tidak bisa menggerakkan otot saat mereka berbaring di sana, lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap Yang Ye. Tatapannya berhenti sejenak di dada kiri Yang Ye, lalu dia berkata, "Kamu bukan dari aliansi pedang dan sabre, kamu juga bukan dari Lunar Raid Hall, dan mustahil bagimu untuk berada di peringkat suci. Saya sangat penasaran, apa sebenarnya yang memberi Anda kepercayaan diri untuk menyerang anggota kami di kota?" Yang Ye melambaikan tinjunya dan berkata, "Mengerti. Kamu pikir kamu sangat kuat?" Sisan mematahkan lehernya, dan itu langsung menyebabkan suara retak yang jelas dan bergema-bergema. "Seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk melawan 10 orang sepertimu." Yang Ye berbicara dengan jujur. Keributan bergema di sekitarnya lagi. Seorang ahli realem monark peringkat kedua mengatakan bahwa dia dapat melawan 10 ahli realem monark peringkat kelima. Apa dia pikir dia salah satu dari orang gila di Halloween Rankings? Hahaha. Sisan tertawa terbahak-bahak, tapi tawanya perlahan menjadi sangat ganas. Dia berkata, "Anda harus membayar kesombongan Anda. Sekarang, saya akan membuat Anda membayar harga itu." Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melemparkan kapak besar ke Yang Ye, dan itu bersiul tajam di udara saat itu menabrak Yang Ye. Kapak besar itu sangat cepat, dan itu cepat sampai penonton bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Yang bisa mereka lihat hanyalah seberkas cahaya putih dan mendengar siulan tajam di udara. Mereka sangat jelas menyadari bahwa Sisan tidak menahan diri, dan dia telah melakukan pukulan mematikan. Namun, mereka menganggapnya bisa dimengerti. Bagaimanapun, anggota Snow Slamen telah dipukuli di depan umum, dan mereka bahkan dihina. Jika dia tidak membunuh orang itu untuk menunjukkan kekuatan, dia tidak hanya tidak dapat mempertahankan statusnya dalam ratapan salju, dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan statusnya di kota. Tidak lama kemudian orang yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan yang menyebabkan mata mereka langsung terbuka lebar. Kapak Sisan yang bisa membelah gunung telah diraih dengan sebuah tangan. Itu tangan Yang Ye. Pada saat ini, wajah Sisan dan yang lainnya segera ditutupi dengan keterkejutan. Mereka tidak bodoh. Karena Yang Ye mampu menghentikan serangan Sisan dengan mudah, itu membuktikan bahwa kekuatan Yang Ye jauh melampaui Sisan. Ratapan salju telah menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya sekarang. Pada saat ini, pemikiran seperti itu muncul di benak semua penonton. Yang Ye mulai mengayunkan kapak dengan santai, dan itu menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung. Adegan ini membuat kelopak mata semua penonton berkedut. Terutama bagi Sisan. Pada saat ini, dia sangat terkejut karena dia memperhatikan bahwa orang di depannya memiliki tubuh fisik yang setidaknya beberapa kali atau bahkan berkali-kali lebih kuat dari miliknya. Dari mana orang ini berasal? Mengapa saya tidak pernah melihatnya di masa lalu? Kapak besar itu berputar tanpa henti dalam genggaman Yang Ye, dan tatapan semua penonton telah turun ke atasnya. Mereka semua sangat penasaran untuk mengetahui apakah Sisan dapat menghentikan serangannya. Namun, Yang Ye tiba-tiba melemparkan kapak ke tanah, dan kemudian dia menatap Fu Jinxian dan berkata, "Ayo pergi." Fu Jinxian sedikit tertegun, dan dia hanya kembali ke akal sehatnya ketika dia melihat Yang Ye berjalan pergi. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega. Sebelumnya, dia mengira Yang Ye akan memulai pembantaian, dan dia tidak meragukan Yang Ye berani melakukannya. Tetapi jika dia melakukan itu, maka itu pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Menurut rencana yang dia bentuk dengan Yang Ye, tujuan pertama mereka setelah memasuki kota adalah menemukan tempat tinggal, dan kemudian memikirkan cara untuk memungkinkan Yang Ye menyelinap ke aula suci. Jika Yang Ye mulai membantai mereka di sini, maka segala macam perubahan akan terjadi pada rencana mereka. Untungnya, Yang Ye tidak melakukan itu. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Yang Ye tiba-tiba berhenti, dia merasa bahwa itu bagus. Fu Jinxian buru-buru mengikuti Yang Ye, dan mereka berjalan menuju kejauhan sementara semua orang menonton dari jauh. Sudah berakhir begitu saja.
Menurut Yang Ye, menindas orang-orang ini sangat membosankan. Dia hanya menyerang sekarang karena dia merasa bahwa dua orang itu terlalu jauh, dan Fu Jinxian bersamanya sekarang tidak peduli apapun yang terjadi. Dia benar-benar tidak bisa berdiam diri. Yang terpenting, dia sangat jelas menyadari mengapa dia datang ke kota keramat kuno. Dia datang untuk mencari kesempatan memasuki pagoda pengurungan, dan dia tidak datang untuk membunuh. Setidaknya tidak sekarang. Beberapa orang mengatakan bahwa satu pikiran dapat menentukan kebaikan dan penyakit, dan dia dapat dikatakan telah memilih kebaikan sekarang. Namun, sementara seseorang bermaksud untuk menyelesaikan masalah ini, sangat umum bagi orang lain untuk menolak membiarkan hal itu terjadi. Berhenti di sana, Sisan tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam ketika Yang Ye dan Fu Jinxian berjalan cukup jauh. Kotoran itulah satu-satunya pemikiran Fu Jinxian dalam benaknya karena apa yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Dia ingin membujuk Yang Ye, tapi dia sangat jelas menyadari bahwa kata-katanya tidak membawa beban bagi pria yang berdiri di sampingnya. Mungkin jika itu adalah Xiaoman. Namun, Yang Ye tidak memperhatikan Sisan, dan dia terus maju. Lelucon, apa betapa memalukan jika saya berhenti hanya karena Anda menyuruh saya. Penonton memperhatikan ekspresi wajah Sisan itu suram dan ganas. Dia terus terang dan benar-benar diabaikan di depan umum, dan tidak ada yang lebih memalukan dari itu. Dia sebenarnya datang ke sini untuk membantu. Lagi pula, anggota ratapan salju telah dipukuli, dan karena dia juga anggota ratapan salju dan mengalami kejadian seperti itu, maka dia harus menghadapinya apapun yang terjadi. Namun sekarang, dia tidak hanya di sini untuk membantu. Itu karena harga diri sekarang. Itu demi martabat ratapan salju dan martabatnya sendiri. Begitu. Hentikan mereka, begitu suara Sisan bergema, kelompok lebih dari selusin yang berdiri di sampingnya melesat ke depan, dan mereka menghalangi jalan Yang Ye dan Fu Jinxian. Sisan mengulurkan tangannya, dan kapak besar itu berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang kembali ke genggamannya. Dia menyeret kapak di tanah saat dia berjalan ke Yang Ye dan Fu Jinxian, dan dia berkata, bagaimana saya bisa membiarkan kalian berdua pergi begitu saja? Bagaimana dengan kedua saudara laki-laki dari ratapan salju saya itu? Yang Ye terkekeh dan berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Sisan menunjuk kedua pria yang terbaring di tanah dan berkata, bawalah wanita itu bersamamu, berlututlah pada mereka, dan mohon pengampunan mereka. Jika mereka memaafkan kalian berdua, maka kalian dapat pergi setelah kalian masing-masing memutuskan tangan dan kaki kalian sendiri. Dia tahu pria yang berdiri di hadapannya ini sangat kuat. Setidaknya, pria itu pasti lebih kuat darinya. Tapi lalu kenapa hanya ada dua dari mereka sementara dia memiliki lebih dari selusin orang di sisinya? Selain itu, semuanya adalah ahli Realem Monarch. Yang terpenting, dia mendapat dukungan ratapan salju. Jadi, kecuali itu adalah anggota Lunar Raid Hall atau Alliance of Sword and Sabre, tidak ada orang yang tidak berani disinggung oleh Snow Slamen. Yang Ye berkata, bagaimana jika saya menolak? Sisan berbicara dengan keras, kalau begitu aku akan membunuh kalian berdua. Karena memang seperti itu. Yang Ye mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan membunuh kalian semua. Lagi pula, aku tidak ingin mati. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye mengepalkan tangan kanannya dan menghancurkannya ke depan. Kekuatan kuat di tinjunya menyebabkan ruang di depannya melengkung. Ekspresi Sisan berubah sedikit. Untungnya, dia sudah siap, dan dia mengangkat kapak di depan dadanya. Retak. Kekuatan yang kuat di dalam pukulan itu menghancurkan kapak itu, dan kekuatan yang tersisa meledakkan Sisan terbang. Sisan meludahkan lebih dari 10 suap blood essence saat dia terbang di udara, dan matanya dipenuhi teror. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa orang ini jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba muncul di hadapannya. Sisan merasa ngeri dan berkata, apa? Apa yang kamu coba lakukan? Senyum tipis yang buas muncul di sudut mulut Yang Ye, bunuh kalian semua. Begitu dia selesai berbicara, tinjunya menghantam ke depan sekali lagi. Terima kasih, nanti kita lanjutin.